Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Tiara Sumdanis, kelas 2A dari Prodi D3 Anali. Replikasi DNA. DNA adalah materi herediter di dalam sel dan dalam bentuk urutan kode dari amina heterosiklik. Manusia biasanya memiliki 46 DNA. Mereka dikenal sebagai kromosom. Gen adalah daerah tertentu pada setiap kromosom yang berisi informasi turun-temurun. Replikasi DNA adalah proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Replikasi DNA adalah proses biologis yang terjadi pada semua organisme makhluk hidup. Replikasi DNA merupakan dasar untuk kewarisan. DNA terbuat dari dua helai dan setiap helai sel induk bertindak sebagai template untuk memproduksi untai komplementer. Proses ini dikenal sebagai replikasi semi-konservatif DNA. Struktur dan basa DNA. Kita ketahui bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari dua untai rantai polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Adapun untuk susunan komplementer dari basa DNA terdiri dari pasangan satu basa purin dengan satu basa primidin. Basa purin terdiri dari adenin yaitu A dan guanin yaitu G, sedangkan primidin terdiri dari sitosin yaitu C dan timin yaitu T. Pada RNA, timin diganti oleh urasil yaitu U. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Proses replikasi DNA. Setiap helai memiliki ujung dan akhir 3, 5. Dua helai ini berjalan berlawanan arah menentukan bagaimana masing-masing rantai replikasi DNA. Langkah pertama replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Enzim ini dilakukan oleh enzim yang disebut helikase dan masih dalam pembentukan replikasi Garpu. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Proses dimulai dengan enzim yang disebut primase. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA primer. Proses ini menandai titik awal untuk membangun untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untai baru DNA terkemuka untai dibuat terus-menerus. Bisa dibuat dengan cara terus-menerus ini karena berlawanan arah DNA polimerase, karena itu hanya dapat membuat alur ini dalam serangkaian sepotong kecil disebut fragmen Okazaki. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 ke 3 arah. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulangi lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim exonuklease menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA. Akhirnya, segel DNA enzim fragmen DNA di kedua helai ini membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama, untai dilestarikan DNA, dan satu yang baru. Yang selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Terjadi di nukleus. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, dan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Nah, pada transkripsi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu
inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama adalah inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua adalah elongasi. Suatu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Yang ketiga adalah terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi DNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Yang selanjutnya adalah translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel akan membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap awal atau inisiasi, yang kedua elongasi atau memperpanjang rantai, yang ketiga terminasi. Nah, pada tahap yang pertama, yaitu tahap awal atau inisiasi, pada tahap ini ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin atau yang cocok dengan start codon atau AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua adalah elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini, mRNA dibaca 1 codon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan codon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat codon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Dan tahap yang terakhir yaitu terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop codon UAG, UAA, dan UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.